Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali Rahman dengan NIM 2022-04-16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus enkapsulasi dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam praktikum ini terdapat kelas diagram, dua buah kelas diagram. Yang pertama adalah kelas nasabah, yang kedua adalah tabungan. Di mana nasabah ini mempunyai part of-nya ini adalah tabungan. Setiap nasabah mempunyai satu buah tabungan. Pertama-tama di sini ada kelas nasabah, yang mana di sini ada atribut nama awal yang bertipe data string dan bersifatnya itu adalah private. Lalu ada nama akhir bertipe datanya juga string yaitu dengan bersifat private. Lalu ada tabungan yang bersifat private, dan di sini ada metode-metodenya yang semuanya bersifat public. Dan di sini ada kelas diagram yang mempunyai atribut saldo bertipe data integer yang bersifat private. Lalu di sini terdapat metodenya. Metodenya. Nah, pertama-tama kita membuat dulu sebuah kelas yang terdapat atribut serta metode ini. Kebetulan saya sudah membuatnya di dalam NetBeans ini. Di nasabah pertama kita mempunyai tadi kan private string nama awal yang bertipe data string dan bersifat private. Seperti yang di sini. Nama awal. Lalu di sini ada nama akhir bertipe data string dan bersifat juga private. Lalu di sini pun tadi ada tabungan yang variabel data tabungan, yang mana nanti untuk memanggil tabungan ini bersifat private. Dan metode yang pertama itu adalah kita memanggil konstruktor yang bernama konstruktor nasabah dengan parameter nama string nama awal lalu string nama akhir dan bersifat public. Dari sini saya sudah membuatnya. Di sini public nasabah dengan parameter string nama awal beserta string nama akhir dan mempunyai referensi objek dalamnya. Di nama awal ini merujuk untuk nama awal yang di nama awal ini merujuk nama variabel yang di sini. Begitupun yang nama akhir. Lalu kita mempunyai metode set nama awal dengan parameter string nama awal yang bersifat public. Di sini saya menggunakan metode public void karena tidak mengembalikan nilai untuk set nama awal, karena set itu bersifat void ya dengan parameter string nama awal. Lalu di sini menggunakan referensi dis nama awal sama dengan nama awal, begitupun nama akhir set nama akhir dengan parameter string nama akhir. Di sini mempunyai referensi objek dis nama akhir sama dengan nama akhir. Dan selanjutnya ini kan udah nama awal dan nama akhir. Lalu set tabungan, yang mana isi parameternya adalah tabungan. Dan di sini tabungan ini menggunakan referensi dis untuk tabungan yang di sini. Serta lalu ada string get nama awal yang bertipe data string. Sini retro nama public string get nama awal mengembalikan nilai nama awal, lalu string get nama akhir, begitupun get tabungan. Yang mana ini tabungan ini nanti akan diambil yang dari sini. Lalu untuk kelas yang tabungan di sini memiliki atribut integer saldo. Di sini ada private. Di sini kan bersifat private ya. Ini means cara membacanya itu adalah kalau min itu private integer saldo. Lalu terdapat metode seperti ini public tabungan bersifat dengan parameter integer. Public tabungan dengan bersifat parameter yang integer saldo, mana di sini mempunyai referensi objek di saldo sama dengan saldo. Lalu untuk get saldo sama juga tadi ini public integer get saldo, mana mengembalikan nilai return saldo.
Lalu di sini ada simpan uang dengan parameter simpan uang itu adalah integer jumlah. Dan dimana dalam metode simpan uang ini adalah return saldo sama dengan jumlah simpan yang kita akan simpan. Lalu ada metode ambil uang yang bertipe data dengan parameternya integer jumlah. Lalu di sini pun memiliki, di sini kan terdapat boolean, maka mereferensikan boolean. Maka di sini dituliskan public boolean ambil uang dengan parameter integer jumlah, di mana pengkondisiannya adalah saldo dikurangi jumlah dikurangi 0. Jika saldo dikurangi jumlah lebih kecil dari 0, maka menghasilkan false. Jika tidak, saldo dikurangi jumlah. Apa maksudnya? Misal kita ingin mengambil uang, maka saldonya akan dikurangi jumlah nominal diambil uang. Lalu ada untuk transfer, sini transfer ini parameternya adalah tabungan serta integer jumlah, dan dimana ini juga boolean. Maka di sini adalah public boolean transfer dengan parameter tabungan T dikurangi integer jumlah. Dengan pengkondisian jika saldonya lebih besar dari jumlah, maka saldonya juga akan dikurangi jumlah transfernya. Dan total tabungan saldo ini yang menerimanya akan ditambah dengan jumlah transfernya. Return to jika tidak, maka berreturn false. Dan untuk main metodenya, sini udah ada. Oh iya, tadi ada lewat di nasabah itu ada fungsi toString. Nah, untuk memperlihatkan semua objek. Sini public string, toString, return nama nasabah tambah nama awal plus nama akhir. Oke, langsung ke main metodenya. Pertama-tama, untuk nama dari nasabah dan besar tabungan silakan ditentukan sendiri. Dan sudah ditentukan, sini saya menerapkan variabel integer TMP beserta boolean ambil, karena di sini ada boolean di dalam kelas tabungan itu adalah boolean ambil sama transfer. Saya diasumsikan dengan menggunakan ambil dan transfer. Lalu integer TMP ini untuk menyimpan saldonya. Pertama-tama kan di sini disuruh membuat objek 1 dari kelas nasabah dengan konstruktor nasabah string dan tabungan. Serta buat objek 2 dari kelas nasabah dengan konstruktor nasabah dan tabungan. Nah, di sini saya sudah membuat objek yang pertama, yaitu nasabah sampai dengan nasabah 1 sampai dengan new nasabah dengan nama parameter, kan tadi ada nama awal dengan nama akhir. Yang pertama nama awalnya Riviali serta nama akhirnya Faturrahman. Dengan set tabungannya saya kan ditentukan sendiri, maka saya ingin set tabungan ini adalah 50.000 untuk yang objek pertama. Lalu untuk nasabah yang ini objek kedua, saya mengisikan objek nasabah 2 sama dengan new nasabah. Nama awalnya ini adalah Val dengan nama akhirnya Vermilion. Saya ngeset tabungannya itu adalah 100.000. Dan untuk ininya tampilkan setiap objek dengan fungsi toString. Ya kan? Fungsi toString. Di sini adalah TMP nasabah 1 get tabungan sama dengan get saldo. Ini untuk saldonya, total saldonya, saldo awalnya. Sistem outprint nasabah toString ini untuk menampilkan sebuah objek nama awal dan nama akhirnya. Lalu ini print LNS saldo plus tempe ini adalah saldonya, saldo awalnya si objek yang pertama. Lalu ini untuk yang objek kedua sama, ini adalah untuk meraih saldonya. Lalu ini kita print ininya toStringnya. Lalu kita print juga nanti total saldonya. Maka ini akan 50.000. Ini akan 50.000 total awal saldonya, lalu yang objek pertama, lalu yang objek kedua itu adalah 100.000. Dan perintah selanjutnya
objek 1 menabung 4.000, selanjutnya tampilkan saldo. Dan untuk selanjutnya di sini kan ada ya perintahnya sih. Dan objek 1 ini nasabah 1, objek yang pertama get tabungan dari metode tabungan ini, get tabungan mana dari nasabah, get tabungan di get tabungan diinikan dengan simpan uang. Simpan uang yang ini. Maaf. Karena kan disuruhnya 4.000, simpan uang dari metode yang ini. Kan parameternya jumlahnya berapa? Di sini 4.000. Lalu tampilkan saldo, kan ini ada dengan variabel TMP ini dengan ini objek pertama get tabungan diinikan dengan get saldo. Lalu ini untuk print LN-nya, untuk keterangannya, maka sisa saldo Anda nanti akan sekian. Mungkin kalau ini kan 50.000, jika nabung berarti akan menjadi 54.000. Lalu untuk objek kedua ini menabung 7.000, selanjutnya tampilkan saldo, sama aja dengan yang tadi. Cara manggil dulu objek yang ini dulu, nasabah kedua, lalu get tabungan dari yang nasabah diinikan dengan simpan uang yang ada di metode tabungan. Lalu TMP ini untuk menampilkan saldo terakhirnya, sisa saldonya. Maka jika kita asumsikan makanya 100.000 nabung 7.000, maka akan menghasilkan 107.000. Nah, selanjutnya disuruh membuat objek 1 ini mengambil uang 5.000, selanjutnya tampilkan saldo. Maka untuk ini ambilkan tadi kan memakai boolean. Jika true kan di sini kan nih. Ambil uang. Jika saldo dikurangi jumlahnya dikurangi lebih kecil dari 0, maka tidak akan bisa. Jika lebih besar dari 0, maka akan bisa saldo dikurangi jumlah. Dan di sini mengambil uang, ambil di nasabah get tabungan, ini ambil uang dengan 4.000. Asumsikan tadi kan kita 54.000 dikurangi mengambil uang 4.000. Maka akan menghasilkan total akhirnya 50.000. Di sini TMP ini untuk sisa saldonya. Di sini ada keterangan agar biar tidak lupa. Lalu pun begitupun dengan objek kedua mengambil 6.000, selanjutnya tampilkan saldo. Di sini kita menginisiasikan ini variabel boolean di sini. Ambil di mana di dalamnya adalah nasabah, yang objek kedua ini nasabah kedua, tabungan diinikan dengan ambil uang. Serta TMP ini untuk sisa saldonya. Lalu lanjut ke objek 2, mentransfer ke objek 1 sebesar 1.000. Nah, transfer kan ini juga boolean, maka jika true maka akan langsung dilanjutkan dengan ini, saldo dikurangi jumlah. Nah, objek 2 sistem on print ln transfer nasabah 2 kan ingin mentransferkan ke get ke objek ke pertama, nasabah 2 get tabungan, transfer dengan parameternya ini nasabah get tabungan, lalu dijumlahkan dengan 1.000. Maka akan menghasilkan objek kedua transfer dengan nominal 1.000 pada Rivaldi yang objek 1. Ini keterangannya aja. Lalu tampilkan saldo terakhir dari objek 1 dengan ke objek 2. Jika kita running, secara sekuensinya kan kita pertama kan menampilkan dulu objek 1 ke objek 2. Ini nama nasabah objek pertama adalah Rivaldi Faturrahman dengan saldo 50.000. Lalu selanjutnya ada objek kedua dengan nama nasabahnya Val Vermilion dengan saldo 100.000. Lalu yang pertama kan tadi perintah pertama itu objek 1 menabung sebesar 4.000 kan, tadi kan si objek pertama ini Rivaldi menabung sebesar 4.000. Dan sisa saldonya Rivaldi akan menjadi 54.000. Naik kan karena menabung. Lalu objek kedua juga menabung sebesar 4.000. Objek kedua itu sebesar 4.000. Salah. Ini belum ada keterangannya. Keterangannya masih yang atas, belum diubah. Biar gampang nge-cross check-nya. Nah, ini kan objek pertama tadi sudah dijelaskan, lalu ada objek kedua menabung sebesar 7.000. Maka yang asalnya awalnya 100.000, jika ditambah 7.000 akan menjadi sisa saldonya akan menjadi 107.000.
Lalu selanjutnya si objek pertama itu mengambil uang sebesar 4.000, yang mana tadi kan asal sisa saldonya 54.000 dan mengambil uang 4.000, maka sisa saldonya akan menjadi 50.000. Lalu jumlah yang objek kedua juga mengambil uang sebesar 6.000, yang tadinya asalnya 107.000 akan menghasilkan 101.000. Kan 107.000 dikurangi 6.000 dengan metode yang seperti ini. Mana objek kedua itu? Nah, ini. Lalu objek kedua ini kan ingin mentransfer ke objek satu sebesar 1.000, yang mana di sini seperti ini nih. Nih, objek kedua transfer ke objek satu sebesar 1.000. Nah, mentransfer nominal 1.000 kepada kepada objek satu, yang mana di sini nih. Ini kan transfer. Jika true, kan dijalankan nasabah yang get tabungan ini akan mentransfer ke nasabah pertama, mengambil uang, lalu nominalnya berapa. Kan otomatis ini kan tadi kan saldo terakhir yang objek pertama itu 50.000. Dan sisa saldo objek yang kedua yang terakhir itu 100.000. Nah, objek kedua ini transfer ke objek pertama yaitu 1.000. Dan maka sisa saldo terakhirnya akan, kan ini kan tampilkan saldo terakhir dari objek 1 dan objek 2. Sisa saldo revealed ini adalah objek yang pertama ini akan menghasilkan 51.000, serta sisa saldo file ini yang objek kedua akan menghasilkan 100.000. Karena sudah ditransfer yang 101.000 ini, 1.000-nya ini ke objek yang pertama. Objek yang pertama kan akhirnya 50.000. Nah, dia dapat mendapatkan uang dari objek kedua yang mentransferkan uangnya 1.000 ke objek pertama, maka saldo terakhirnya adalah seperti ini. Objek pertama 51.000 serta sisa saldo objek kedua 100.000. Nah, itu saja untuk studi kasus ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.